Pernah dengar nama Bobby Boss? Kayaknya akhir-akhir ini nama ini seliweran di mana-mana ya, terutama di media sosial. Disebut-sebut sebagai bahan bakar super baru yang revolusioner, Bobby Boss ini ngejanjiin performa tinggi dari sumber yang jujur aja nggak kepikiran sama sekali. Yuk kita kupas tuntas soal ini. Yap, kalian gak salah dengar. Beneran, dari jerami. Klaim utamanya adalah bahan bakar ini 100% nabati. Kalau dipikir-pikir, idenya kedengeran gila ya. Tapi justru itu yang bikin heboh se-Indonesia. Jadi, Bobby Boss itu apa sih sebenarnya? Namanya ini ternyata singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, Bos. Keren juga ya singkatannya. Nah, produk ini mulai viral tuh sekitar awal November 2025. Dan langsung deh bikin geger, ada yang pro, ada yang kontra, rame pokoknya. Kenapa bisa seheboh itu? Ya jelas ada alasannya dong. Klaim dari penciptanya ini, wow, bener-bener nggak main-main. Coba deh kita lihat bareng-bareng apa aja sih janji-janji keren dari Bobby Boss ini? Oke, yang pertama dan yang paling bikin semua orang melirik, angka oktanya, RON 98. Gila kan? Angka segini tuh langsung bikin heboh. Tapi emangnya apa sih artinya RON 98 itu buat kendaraan kita? Nah, biar kebayang ya, RON 98 itu lebih tinggi loh dari bensin premium sekelas Pertamax Turbo yang biasa kita lihat. Tinggi banget itu. Artinya apa? Secara teori, pembakarannya bisa jauh lebih sempurna, lebih efisien, dan ujung-ujungnya tarikan mesin jadi lebih enteng dan bertenaga. Dan bukan cuma oktan tinggi aja. Coba deh lihat paket lengkap yang mereka tawarkan ini. 100% dari tumbuhan, katanya dari jerami. Terus, ramah lingkungan, asapnya minim, lebih irit dan lebih murah. Ada buat bensin, ada juga buat solar. Dan katanya lagi nih, udah dites di macem-macem kendaraan, dari motor matic sampai SUV. Gimana? Jujur aja ini kedengeran kayak too good to be true ya kan? Makin meyakinkan lagi pendirinya Pak M. Ikhlas muncul ke publik. Beliau bilang produksi massal bakal segera jalan. Bahkan ada rencana bangun pabrik di seluruh Indonesia dan ngajak masyarakat jadi distributor. Wah, semangatnya ini benar-benar bikin banyak orang jadi makin optimis dan percaya. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua euforia dan optimisme ini, tiba-tiba pemerintah angkat bicara. Dan pernyataan mereka ini ibaratnya kayak ngerem mendadak kereta Bobby Boss yang lagi ngebut-ngebutnya. Ini nih pernyataan langsung dari Direktur Jenderal Migas, Pak Laude Sulaiman. Beliau bilang, dan ini jelas banget ya Bobby Boss, itu memang sudah mengajukan uji lab. Tapi hasilnya belum keluar dan belum tersertifikasi. Nah loh, jadi faktanya prosesnya baru mulai. Ini beda banget kan sama klaim yang udah beredar luas? Dan kalau kita lihat alurnya, kita jadi ngerti kenapa prosesnya lama. Ternyata, buat sebuah bahan bakar bisa dijual bebas dan aman buat kita semua, itu ada rentetan tes yang super ketat. Gak bisa sembarangan. Prosesnya ini paling cepat butuh waktu minimal 8 bulan. Jadi intinya perjalanan Bobby Boss ini kayaknya masih jauh banget dari kata selesai. Mungkin ada yang mikir, loh kok pemerintah ribet banget sih? Bukannya inovasi kayak gini harusnya didukung? Nah, jawabannya itu ada di sains, ada di ilmu kimia, di balik biofuel atau bahan bakar nabati itu sendiri. Coba kita lihat perbandingan ini deh. Biofuel sama bensin dari fosil itu, walau sama-sama bahan bakar, ternyata sifat kimianya beda banget. Biofuel itu kandungan oksigennya tinggi. Efeknya apa? Nah, ini dia. Ini bisa bikin beberapa bagian mesin jadi lebih gampang karatan atau korosi. Terus, bisa juga ngerusak komponen kayak segel karet atau selang-selang plastik di mesin. Apalagi buat mobil atau motor yang umurnya udah tua. Inilah kenapa pengujiannya harus benar-benar detil dan nggak bisa buru-buru. Jadi, proses pengujian resmi itu bukan cuma sekedar tes mesin nyala atau enggak. Jauh lebih rumit dari itu. Mereka harus mastiin bahan bakarnya stabil. Nggak bakal ngerusak mesin kita kalau dipakai bertahun-tahun. Dan yang paling penting, aman buat didistribusiin dan dipakai jutaan orang di seluruh Indonesia. Ya kan? Keselamatan kita semua itu nomor 1. Oke, jadi sekarang kita punya dua cerita yang beda banget nih. Di satu sisi, ada klaim inovasi yang super keren. Di sisi lain, ada lampu kuning dari pemerintah. Terus, gimana dong nasib Bobby Boss ke depannya? Yuk kita lihat situasinya sekarang. Nah, di masyarakat sendiri, reaksinya jadi kebagi dua. Ada kubu yang penuh harapan,
Seneng banget ada inovasi karya anak bangsa yang bisa bikin kita mandiri soal energi. Tapi di kubu seberang, ada juga yang skeptis. Wajar sih, terutama teman-teman pegiat otomotif yang mikir, ini aman nggak ya buat mesin motor atau mobil saya? Kasus Bobby Boss ini sebenarnya ngajak kita mikir lebih dalam soal inovasi. Nggak peduli nanti hasil akhirnya gimana, ada beberapa prinsip penting yang kayaknya perlu kita ingat bareng-bareng setiap kali ada penemuan baru yang heboh. Sebuah inovasi yang beneran bagus itu tujuannya harus selalu buat kebaikan kita semua. Artinya sumber daya alam dikelola dengan pinter, kerjanya efisien, nggak buang-buang, dan yang paling utama, keselamatan masyarakat itu harga mati, nggak bisa ditawar. Nah, ini standar yang harusnya berlaku buat semua penemuan baru, ya termasuk Bobby Boss juga. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, di mana informasi nyebar secepat kilat dan sebuah klaim bisa viral dalam sekejap, sebenarnya siapa sih yang punya tanggung jawab buat misain mana yang fakta dan mana yang cuma heboh sesaat? Apakah penemunya, pemerintah, media, atau jangan-jangan tanggung jawab itu ada di kita semua sebagai konsumen informasi?